Halo kawan UGM, bertemu kembali dalam acara Kita Bisa, bincang santai bersama UGM Kampus Jakarta. Baik, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan dari warisan ke inovasi, perjalanan pemimpin muda perempuan di dunia buku dan digital. Tentunya dengan saya, Rizal Humam yang akan membantu diskusi dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Nadia Citra, selaku Direktur Spektra Anugerah Abadi. Selamat pagi, Bu. Pagi Mas, salam kenal juga bagi kawan UGM. Oke, baik, Bu. Apa kabar, Bu? Sehat? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya udah bisa mampir ke toko buku Spektra juga. Oke, terima kasih juga, Bu, karena sudah diundang ya untuk Sama-sama. kita berdiskusi di sini ya. Mm-mm. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Mm-mm. dari warisan ke inovasi. Berarti kan di sini kita tahu bahwa Spektra Anugerah Abadi ini adalah perusahaan yang awalnya didirikan oleh mendiang orang tua ya, Bu ya. Betul sekali. Dua orang tua. Nah, kalau boleh tahu Bu, kiranya bisa diceritakan bagaimana awal mula perusahaan Spektra ini bisa berjalan? Oke. Sebenarnya toko buku Spektra ini didirikan oleh almarhum ibu saya di tahun 1997. Tapi sebelumnya lagi sebenarnya nenek saya sudah mulai bisnis toko buku itu di Bandung. Itu di sekitar tahun mungkin 1989. Oh, Jadi warisannya sudah dari generasi ke generasi ya iya, mungkin. berarti ini generasi ketiga ya Bu ya? Bisa dibilang begitu. Generasi ketiga, luar biasa ya. Berarti awalnya itu kalau nama Spektra ini mulai dari 97 ya? Dari 97, karena 97. dari yang punya nenek namanya lain. Namanya toko buku Elvira. Oke, tapi tidak berlanjut ya Bu ya kalau yang itu ya? Kalau yang Elvira masih ada di Bandung, Oh, masih kebetulan ada di dipegang oleh saudara saya juga. Mm-mm. Tapi kalau yang dari ibu saya ini dengan toko buku Spektra. Oke, berarti keluarganya keluarga literasi nih Bu. Penjual buku aja sih, Mas. Penjual kan aja. Biasanya kalau penjual juga mereka suka juga membaca gitu ya. Kebetulan kalau saya pribadi sih suka beli buku. Suka beli buku Tapi membacanya mungkin kalau ada waktu. kalau ada waktu. Iya. Oke, baik Bu. Nah Bu, waktu itu kan berarti setelah kepergian orang tua ya Bu ya. Iya. Baru Ibu melanjutkan kepemimpinan di sini. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya apakah Ibu sudah bekerja terlebih dahulu atau misalkan langsung memegang perusahaan ini gitu Bu? Oke, mungkin ketika saya sudah selesai kuliah, saya waktu itu diberi kesempatan oleh ibu saya untuk berkarir dulu. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun saya berkarir di sebuah perusahaan. Dan mungkin ketika pada tahun 2018 kebetulan ibu saya meninggal, jadi mau tidak mau saya harus meneruskan usaha toko buku Spektra ini. Oke Bu. Kalau boleh tahu Bu, pada saat itu usianya berapa Bu? Waktu itu 25 tahun. 25 tahun ya, sama seperti usia saya sekarang Oh, Bu. baik. Tapi saya belum memimpin perusahaan ini Bu. Oke. Tapi mudah-mudahan lah bisa melanjutkan juga nanti Amin, perusahaan orang amin. tua. Baik Bu, berarti pada saat itu Ibu baru berusia 25 tahun. Iya. Ya. Zaman-zamannya quarter life crisis Bu. Oh, betul sekali. Iya. Midlife crisis. Betul, apalagi kalau sekarang Gen Z itu Bu, itu mereka kan dibilangnya generasi apel lah, generasi yang strawberry, yang lembek-lembek gitu. Tapi di sana Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah layak untuk menjadi pemimpin perusahaan. Nah, lalu bagaimana Bu tips and triknya agar di usia muda kita benar-benar bisa memimpin suatu bisnis ataupun perusahaan? Sebenarnya memang mungkin cerita sedikit ya Mas. Sebenarnya pada waktu itu kan sebenarnya kurang lebih dibilang adalah sebuah keadaan. Jadi sebuah keadaan di mana harus meneruskan sebuah bisnis memang tidak mudah. Tapi saya pada waktu itu juga sebenarnya bisa dibilang mungkin kalau ada rasa menyerah itu ada sih. Jadi apa yang mungkin kalau kita relate sama generasi yang sekarang mungkin mereka istilahnya bingung atau istilahnya mungkin lebih berasa kayak kayaknya sulit dan mungkin lebih mudah menyerah, itu sebenarnya saya juga alamin pada waktu usia 25 tahun karena di usia tersebut sangat muda. Tapi mungkin yang membuat saya terus untuk bertahan karena saya orangnya agak penasaran sih Mas. Jadi saya orangnya mikir saya belum coba apapun nih, saya belum ngapa-ngapain. Jadi saya memilih untuk oke lah saya cobain jalanin dulu sampai sejauh mana. Lalu akhirnya itu yang memberikan saya semangat untuk terus maju sih.
Oke, orangnya kepoan ya Bu ya? Kepo sih. Kepoan, oke. Nah, di balik rasa kepo itu Bu, Heeh. tentu kan ada rasa takut ya Bu ya? Pasti. Pasti ada rasa takut, rasa khawatir. Lalu Mm-mm. bagaimana Bu untuk bisa mengatasi hal tersebut? Mhm. Sebenarnya jujur pas awal takut banget, apalagi mungkin kebanyakan karyawan di Spektra ini semua usianya lebih di atas saya lah. Mungkin bisa dibilang saya yang ketiga atau keempat termuda di perusahaan ini gitu. Jadi itu merupakan sebuah ketakutan dan juga karena saya belum pernah menjadi entrepreneur, jadi itu sesuatu hal yang sangat menakutkan juga karena ternyata ketika kita berkarir dan kita berbisnis itu mindset-nya berbeda, tantangannya berbeda, pressure-nya berbeda. Jadi itu semuanya tuh terjadi tiba-tiba sebenarnya Mas. Jadi saya sebenarnya tidak ada persiapan. Cuma mungkin yang membuat saya untuk melawan rasa takut dan khawatir, yang pasti sih terus coba dulu dan saya yakin istilahnya segala hal yang terjadi itu kita pasti mampulah untuk bisa melakukannya dan mungkin tips yang terakhir juga istilahnya tetap untuk terus beribadah ya, mengandalkan Tuhan gitu. Jadi sehingga segala sesuatunya dipermudah. Gitu sih Mas, mungkin Oke, tipsnya. di balik semangat itu Bu, kira-kira siapa orang yang paling berperan untuk menguatkan Ibu di tengah kondisi yang memang sedang berduka, kemudian juga Ibu masih muda, harus memimpin perusahaan, banyak tantangan ini itu. Nah, siapa orang yang paling berperan menguatkan Ibu? Oke. Sebenarnya aku setuju banget kalau orang-orang zaman sekarang bilang namanya support system. Support Memang di system. dalam kehidupan individu itu harus banget punya support system. Dan support system itu sebenarnya kita punya choice untuk milih siapa orangnya. Mungkin kalau dari sisi saya pada waktu itu peranan keluarga pasti salah satu yang membuat saya untuk mampu untuk terjun di bisnis ini, dan yang kedua teman-teman terdekat saya yang istilahnya selalu untuk adalah untuk kita gitu. Jadi saya rasa tipsnya masing-masing pribadi harus punya support system. Harus punya support system. Kalau yang belum punya harus dicari Harus ya, Bu, ya? cari. Harus cari. Karena support system itu menurut saya bukan kondisi ya, tapi kita yang nentuin siapa yang boleh dekat sama kita. Iya, betul-betul Bu. Karena seringkali apa yang dekat sama kita itu menjadi penilaian juga buat Betul, kita kan. kita harus pintar memilih mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Oke, baik Bu. Nah, lalu kalau boleh tahu Bu, mohon izin kira-kira Bu, ketika itu Ibu berusia 25 tahun, lalu kemudian melanjutkan bisnis. Nah, berapa tahun Ibu melakukan adaptasi gitu? Adaptasi, oke. Iya. Mungkin pada waktu itu 2018 dan 2020 kita pandemi. Oke. Jadi sebenarnya ketika lagi sebenarnya sebelum beradaptasi itu menerima kenyataan kalau buat saya. Kita harus menerima kenyataan itu walaupun kenyataannya pahit atau manis. Kalau manis kan gampang diterima. Betul. Kalau pahit butuh waktu sebenarnya. Jadi itu kalau buat saya pribadi mungkin 3 tahun ya. Saya rasa untuk saya bisa menerima sambil beradaptasi. Dan kalau beradaptasinya sendiri sebenarnya mungkin 1-2 tahun. 1-2 Dan tahun. mungkin saya bisa bilang baru mulai on di dalam bisnis tuh di tahun 2021. Jadi 3 tahun itu masa-masa di mana buat saya pribadi untuk menerima sebuah kenyataan pahit dan beradaptasi kalau istilahnya dunia saya tuh sudah berbeda. Karena jujur aja dunia orang-orang berkarir dan dunia orang berbisnis tuh sangat lain dan berbeda. Oke, Bu. Yang paling menarik adalah tahun 2021. Itu kan pada saat Covid pandemi ya. Banyak banget ya bisnis-bisnis itu yang runtuh, yang gugur, yang gulung tikar gitu ya. Ini justru Ibu bisa beradaptasi di sana. Kira-kira apa nih Bu rahasianya nih? Mungkin rahasianya pada waktu itu saya sebenarnya dari awal terjun ke Spektra tuh saya punya mimpi, saya punya visi, dan tapi saya pada waktu itu masih mungkin rasa takut tuh terlalu besar. Jadi sehingga saya belum berani melangkah terlalu dalam untuk apa sih yang menjadi mimpi saya untuk dijalani. Jadi di tahun 2021 saya memulai dengan salah satu mimpi saya. Sebenarnya salah satu mimpi saya itu saya pengen punya kantor yang istilahnya karyawan saya tuh berasa profesional. Jadi sebenarnya salah satu langkah yang saya sudah mulai pikirkan pada waktu itu bagaimana mengubah situasi internal di dalam perusahaan dulu. Jadi itu mungkin langkah awal yang saya lakukan, istilahnya lebih mengenal masing-masing pribadi. Lalu yang kedua, saya berencana untuk misalnya memindahkan toko, mengganti konsep. Dan mungkin yang ketiga adalah
adaptasi dengan hal-hal yang sedang terjadi pada waktu itu. Karena pada waktu COVID itu mengubah pola bisnis. Iya. Di mana mungkin dulu e-commerce belum terlalu ramai, sekarang semuanya e-commerce. Dan yang kedua, kalau dari sisi saya sebagai toko buku, terkenalnya pasti buku-buku print. Iya. Nah, di tahun 2020-2021 itu merupakan mungkin perubahan yang sangat drastis, di mana semua mulai ke digital, dan di situ peranan saya masuk. Oke, berarti yang awalnya semuanya bentuk print, kemudian beralih ke digital. Betul. Masuk ke digital. Nah, tentu tantangannya berbeda ya, Bu, Sangat. antara yang print itu dengan digital. Nah, kira-kira bagaimana tips Ibu untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, Bu? Sebenarnya yang pertama, tantangan terbesar adalah dari sisi internal kita sendiri. Di mana pasti semua orang itu sulit untuk menghadapi perubahan. Maupun dari barang yang kita jual sendiri itu berubah dari buku print dan menjadi buku e-book atau digital. Nah, mungkin perubahan terbesarnya adalah pola bisnisnya ya, Mas. Jadi kalau digital itu misalnya sifatnya harus customer itu harus berlanggan, atau istilahnya harus membeli sesuatu koleksi. Tapi sementara kalau buku print bisa beli satuan atau retail. Jadi untuk menanamkan mindset yang baru untuk salesman itu juga challenging. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan mereka kalau kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan ketinggalan zaman. Maksudnya kita akan terlindas oleh perubahan zaman itu sendiri. Jadi sehingga itu yang saya menguatkan mereka, kita coba dulu aja, kita mulai dulu aja. Dan saya waktu itu juga bantu untuk terjun menjelaskan ke lapangan kalau perubahan e-book itu seperti apa. Mungkin lebih ke arah, kadang orang itu butuh sebuah sosok. Jadi saya berusaha menjadi sosok untuk meyakinkan, ini bisnisnya akan jalan. Mungkin gitu sih, Mas. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Bu, sejauh ini Spektra ini apakah lebih banyak buku yang di print atau misalkan yang e-book ya, Bu, bentuknya? Kalau kita sebenarnya semuanya kita jual. Mau semuanya yang kita print jual? kita jual. Iya. E-book jual, saya jadi jualan loh, Mas. Iya. Saya jualan juga ada software, saya Iya. juga jual database. Jadi kita itu sebenarnya berusaha untuk adaptasi. Di mana kebutuhan market apa, ya kita adaptasi. Memang masih ada yang butuh buku print, kita sediakan. Ada yang mau digital, kita juga sediakan. Jadi konsepnya Spektra sendiri adalah adaptasi dengan lingkungan dan menjadi sebuah tujuan di mana customer tuh cari barang mengenai pendidikan perguruan tinggi itu ke Spektra aja. Gitu. Oke, kalau dari segi strategi bisnisnya apakah B2B atau B2C? Atau dua-duanya? Dua-duanya dong, Mas. Dua-duanya. Yang Fokus penting utamanya? cuan. Fokus utamanya kita lebih ke B2B sebenarnya. B2B. Oke. Tapi sebenarnya saya juga punya cita-cita untuk mengembangkan lebih dari sisi B2C. Karena saya mungkin background-nya adalah customer relationship management. Jadi saya sangat ingin untuk mengembangkan dari sisi retailnya juga. Oke, luar biasa, Bu ya. Di tengah COVID, kemudian juga beradaptasi dengan dunia digital, kemudian sekarang dua-duanya bergerak beriringan ya, Bu ya. Iya. Dan konsep bisnisnya lebih kepada B2B. Nah, lalu balik lagi nih, Bu. Berkaitan dengan cara memimpin Ibu di Spektra ini. Nah, Ibu kan seorang perempuan, Bu. Rata-rata perempuan itu suka ragu untuk menjadi seorang pemimpin. Betul. Gitu. Tipsnya bagaimana, Bu? Kira-kira seperti apa modal besar agar perempuan ini bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat? Gitu. Modalnya yang pertama mungkin harus percaya dulu diri kita kalau kita tuh bisa. Jadi maksudnya mau baik pria maupun wanita itu saya rasa punya kemampuan yang sama. Kesempatannya juga untuk sekarang sama ya. Yang penting kita harus yakin dulu kita bisa, kita punya mimpi, dan kita punya plan untuk mengeksekusi mimpi kita. Maka dari itu ya jalanin aja. Memang penuh ketakutan itu wajar banget. Sebenarnya mau pria juga ada ketakutan ya kan, Mas? Betul. Tapi yang membuat orang itu bertahan sebenarnya konsistensi. Untuk terus jalanin aja hari per hari. Memang setiap hari nggak selalu mudah. Mungkin ada hari-hari yang sulit, tapi yang paling penting adalah tetap terus bangun pagi, menjalankan aktivitas, dan menutup hari. Jadi yang penting konsistensinya aja sih. Konsistensi untuk terus menjadi lebih baik ya, betul. Bu ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul, gitu. betul. Oke, Bu. Nah, perempuan muda menjadi pemimpin tentu mungkin ada saja yang dalam tanda kutip meragukan ya, Bu ya, kepemimpinan Ibu. Nah, pada saat itu ada gak sih kondisi seperti itu, atau misalkan Ibu bagaimana Ibu bisa menghadapi hal itu? Meragukan pasti ada gitu. Maksudnya bisa nggak nih anaknya, biasanya kan disandingkan dengan orang tua sendiri. Iya. Itu pasti ada sih. Baik yang langsung frontal ke saya ataupun di belakang layar. Tapi yang saya lakukan ya
tidak usah terlalu dipikirkan ya gitu. Maksudnya yang saya belajar sepanjang mungkin 7 tahun saya di Spektra adalah ada hal-hal di mana yang tidak perlu kita pikirin, ada hal-hal yang kita tutup telinga aja. Walaupun sebenarnya nggak mungkin lah nggak efek ke kita, ada efeknya, tapi berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang tidak harus kita pikirkan, tapi kita tunjukkan dengan bukti nyata, dengan cara kita bekerja, dengan cara kita mewujudkan segala mimpi kita sih. Berarti lebih fokus kepada apa yang bisa kita kontrol ya Bu ya? Betul sekali, karena ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, jadi kita serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Siap Bu. Untuk gaya kepemimpinan Bu, kira-kira gaya kepemimpinan apa yang Ibu terapkan di Spektra ini Bu? Sebenarnya kalau Spektra punya moto Mas, Punya motonya apa tuh Bu kalau boleh tahu? teamwork makes the dream work. Itu saya ngomong dari 2021 kayaknya. Jadi saya tuh pingin kita itu Spektra itu perusahaan yang tim. Jadi saya butuh salesman, saya butuh admin, saya butuh gudang, saya butuh finance. Jadi saya butuh semua. Saya butuh purchasing juga, saya butuh orang toko, saya butuh kurir. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri. Itu yang saya terapin di mana semua harus punya kerendahan hati untuk saling mengakui masing-masing. Kalau dari stylenya saya sendiri, saya sih sebenarnya agak micromanage untuk beberapa orang yang saya masih butuh waktu untuk bisa percaya. Tapi ketika saya udah percaya, saya tipenya ya udah saya kasih tujuannya aja, nanti mereka yang akan melakukannya gitu sih. Tapi di tengah 7 tahun nih Bu, 7 tahun kan cukup lama ya Bu ya. Orang udah lulus SD Bu. Kalau udah 7 udah tahun. SMP ya? Iya udah SMP Bu. Nah, kira-kira ada gak Bu rasa lelah? Lelahnya bukan cuma badan tapi juga lelah mental Bu. Dan apakah rasa mental itu yang gimana caranya Ibu nguatin mentalnya Ibu gitu? Mungkin kalau bahasa sekarang namanya apa? Break out ya? Iya, breakout. Mental breakdown. Oke. Kan kalau anak zaman sekarang bisa ada yang tiba-tiba resign, saya butuh healing karena saya mental breakdown kan, gitu ya Mas. Betul. Saya juga gitu sih. Sebenarnya saya juga mungkin ya salah satu challenge terbesar jadi entrepreneur adalah mental sih. Dimana harus lebih kuat dari karyawannya, lebih kuat menghadapi segala tantangan yang ada juga. Jadi memang itu salah satu PR buat saya juga. Untuk kalau dari saya pribadi sih sesuatu yang saya terus pelajarin. Mungkin hal yang saya lakukan biasanya pastinya saya bukan menutup diri, tapi saya lebih kayak mengambil rest atau waktu istirahat di mana tidak memikirkan pekerjaan sama sekali. Jadi saya merecharge. Misalnya merecharge-nya macam-macam. Mungkin kadang ada yang orang butuh jalan-jalan, atau mungkin ada yang butuh baca buku, atau yang butuh istirahat. Jadi saya rasa itu masing-masing sih. Tapi saya rasa setiap orang butuh namanya rest. Rest itu bisa ada yang 3 hari atau 7 hari, tapi jangan 1 bulan aja sih. Kalau menurut saya 3-7 hari itu cukup. Setelah itu saya kembali lebih tahu apa yang saya mau sih. Lebih kayak kita butuh waktu untuk pause, untuk merefleksikan apa aja sih yang kita sedang hadapi, dan sebenarnya bagaimana cara kita melewatinya. Betul. Berarti pause boleh, stop jangan ya? Stop jangan, pause aja. Pause aja. Jangan lama-lama juga. Jangan lama juga. Baik Bu, berkaitan dengan work-life balance, keseimbangan hidup, bagaimana Ibu memposisikan diri sebagai direktur dari perusahaan, kemudian menjadi seorang perempuan seutuhnya? Oke. Mungkin kalau buat saya pribadi, work-life balance itu agak challenging karena istilahnya sebagai entrepreneur itu kita pasti otaknya tuh mikirin terus gimana sih supaya bisnisnya itu terus bisa berkelanjutan di kemudian hari, dan istilahnya walaupun lagi libur tuh juga mikirin kerjaan. Nggak tahu gimana buat stopnya itu, tapi sesuatu yang lagi saya pelajarin sih Mas, gimana supaya nggak terlalu fokus dengan kerjaannya terus gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang belum balance kalau untuk sekarang. Belum balance, tapi tentu dong Bu, terkait dengan sosok perempuan inspiratif, ada ya Bu ya? Pasti ada. Mungkin kalau buat saya pribadi, sosok perempuan yang inspiratif itu istilahnya ibu saya sendiri. Karena almarhum ibu saya sudah memimpin perusahaan ini dari tahun 97 sampai dengan tahun 2018. Itu merupakan perjuangan yang panjang di mana dibutuhkan dedikasi, komitmen, konsistensi, dan bagaimana dia harus bekerja dan juga harus jadi sosok ibu juga di rumah. Itu merupakan inspirasi juga bagaimana bisa menyeimbangkan kehidupannya beliau, karena harus mengurus saya dan harus mengurus perusahaan itu kan sebuah challenge. Jadi beliau merupakan salah satu inspirasi.
langsung ya Bu, langsung dalam rumah sendiri menjadi sosok inspiratif. Betul sekali. Inspiratifnya bukan cuma menjadi direktur perusahaan, tapi juga menjadi ibu Seorang rumah tangga ya. ibu rumah tangga, seorang istri, jadi benar-benar real life langsung belajar dari beliau sih. Oke, kalau misalkan sosok perempuan inspiratif sudah ada, berarti ada juga dong selaku direktur perusahaan buku. Ini buku favoritnya Bu? Buku favorit. Buku favoritnya apa nih Bu? Saya tuh hobinya beli buku. Hobinya tapi kalau baca itu kalau ada waktu. Cuma salah satu buku yang inspiratif banget buat saya itu judulnya Atomic Habit. Jadi Atomic Habit ini mengajarkan saya bagaimana sih untuk kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita bisa kurangi dan kita gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Masnya pernah baca nggak kalau Atomic Habit? Pernah juga Bu, karena bukunya luar biasa sih. Kan memang buku bestseller juga ya Bu ya. Saya juga suka baca buku yang memang berkaitan dengan self development. Saya juga sih, gitu. self help book. Atomic Habits ini mengajarkan bahwa kita itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Bener banget. Itu pada waktu itu berguna banget buat saya sih. Untuk mengubah kebiasaan yang buruk, kita gantikan dengan sesuatu yang baik. Oke, baik Bu. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang baik lagi Bu, berarti kita perlu ada penerus Bu. Ya. Oleh karena itu, apa nih Bu? 3 pesan penting bagi para penerus ibu gitu ya, yang sekarang masih menjadi mahasiswa, mahasiswi, kemudian juga mereka masih sedang menjalani quarter life crisis. Kira-kira apa 3 pesan penting untuk mereka agar mereka bisa survive untuk kehidupan? Mungkin yang pertama adalah jangan pernah takut. Jadi rasa takut dan khawatir itu sangat normal, semua manusia itu mengalami. Tapi balik lagi responnya ke diri kita masing-masing, bagaimana kita meresponi rasa takut dan khawatir itu. Saran saya adalah mulai aja dulu. Jadi apapun hal yang kita pengen lakukan, yang kita sudah punya mimpi, kita sudah punya plan, jangan khawatir, tapi kita coba jalani hari per hari dengan mulai aja dulu sih. Walaupun sesuatu hal yang kecil, tapi kita coba jalani. Yang kedua adalah untuk selalu stay humble, karena menurut saya kesombongan itu bisa membuat kita jatuh sebenarnya. Karena kita bisa ada di posisi kita sekarang ini, itu karena orang-orang di sekitar kita juga, dan juga lingkungan yang membantu kita, dan istilahnya kita tidak pernah berhasil karena satu orang atau diri kita sendiri sih Mas. Dan juga istilahnya kita harus terus punya rasa lapar untuk tahu tentang sesuatu, kita harus punya lapar untuk punya wawasan yang lebih luas, karena di atas langit ada langit lagi. Gitu. Terus mungkin pesan yang ketiga ini merupakan pesan dari sesuatu yang pribadi buat saya juga, adalah jangan pernah lupakan Tuhan atau Yang Maha Kuasa, karena di dalam setiap hal yang kita lakukan atau apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semua seizin Tuhan. Keberhasilan kita, kegagalan, ataupun kehilangan, ataupun kemenangan kita, semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi takdir Tuhan. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur dan terus beribadah. Ini itu sih Mas. Oke, luar biasa Bu. Baik kawan UGM, ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, teman-teman jangan takut ya, mulai aja dulu ya. Ketika kita berani mulai sesuatu, maka ada 2 jawabannya Bu. Ya. Yang pertama itu berhasil, yang kedua itu kita belajar gitu kan. Kemudian yang poin kedua yang perlu kita pahami adalah stay humble. Kita terus merasa lapar akan ilmu, kita haus akan pengalaman, dan tentunya dengan hal seperti itu kita akan terus bertumbuh. Betul sekali. Dan yang ketiga, kita perlu yakin dan jangan pernah lupakan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Karena apapun itu semuanya sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Baik kawan-kawan UGM, mungkin kita cukupkan Bu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita bisa berlanjut di episode selanjutnya. Dan tentunya buat kawan-kawan UGM tetap semangat dan terus belajar dan terus bisa menyaksikan podcast Kita Bisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.